Selamat malam, perkenalkan saya Elias Pascal Sugone, nomor absen 09, angkatan 6, kelompok 2. Izinkan saya untuk mereview kembali materi yang kami dapatkan dalam kegiatan Lastar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2026 ini, sejak hari pertama sampai dengan hari ini. Materi yang kami dapatkan sejak hari pertama sampai dengan hari ini adalah terkait kita bagaimana memiliki rasa bela negara. Ketika kita berkata bahwa kita memiliki rasa untuk bela negara, tentu hal utama yang harus kita ingat dan paham adalah kita lebih dulu harus mencintai tanah dan negara kita. Ketika kita sudah mencintai tanah dan negara kita, nilai rasa bela negara itu akan dengan sendirinya kita laksanakan. Meskipun dalam teori yang kami dapatkan ada 5 nilai rasa bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kita juga memiliki kemampuan awal untuk membela negara. Nah, 5 nilai rasa bela negara ini kita bisa lakukan ketika kita itu sudah mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagai aparatur yang awam atau aparatur muda yang tentu masih memiliki karir yang panjang, sekali lagi kita itu memang harus ditanamkan pada diri kita bagaimana rasa bela negara. Secara teori atau materi, tentu yang sudah saya katakan tadi bahwa nilai rasa bela negara, 5 nilai rasa bela negara itu menurut saya pribadi dan mungkin ada beberapa teman-teman itu sangat susah untuk kami coba menghayati atau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi setelah kami diberi tugas dan juga dijelaskan oleh pemateri, ternyata sangat mudah bagaimana kita itu bisa menanamkan rasa nilai bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagai contoh, sebagai salah satu contoh, cinta tanah air, ya tentu kita tidak perlu berpikir bahwa harus dengan mencintai tanah air Indonesia ini kita harus mempunyai harta yang banyak atau mempunyai kekayaan dan kemudian kekayaan itu kita menutupi utang piutang negara. Tidak, dengan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita bangun pagi, taat pada aturan saat kita kerja, ataupun kita membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup bergotong royong dengan tetangga kita, yang mana kita sebagai aparatur adalah ikon yang menjadi atau idol yang menjadi contoh untuk masyarakat kita, sehingga kita itu ya minimal menanamkan rasa nilai bela negara itu dengan hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya tadi selain taat aturan, kita juga taat pajak, kita juga ya minimal memiliki rasa cinta pada tanah air dengan menggunakan batik, salah satu contoh, ataupun dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita juga punya rasa toleransi dan menghargai perbedaan pendapat, perbedaan suku, bangsa, dan agama. Selain itu, sebagai aparatur negara kita juga dituntut untuk harus punya wawasan yang luas, mulai dari wawasan daerah, kemudian nasional maupun internasional terkait isu-isu internasional yang sedang berkembang, bagaimana cara-caranya untuk kita bisa mengantisipasi. Siapa tahu ada orang yang gunakan isu-isu itu untuk memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga sudah punya cara atau punya
argumen untuk bisa membendung isu-isu tersebut. Selain itu, sebagai aparatur juga kita sekali lagi kita itu sebagai ikon, maka kita juga perlu menjaga kesehatan serta menjaga emosi kita. Bagaimana kita mengelola emosi kita sehingga kita dihadapkan pada situasi di mana masyarakat, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari di Papua, segala sesuatu persoalan baik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat itu diselesaikan dengan kekerasan. Ya, kita perlu mengendalikan emosi sehingga kita juga bisa hadir sebagai ASN yang mana tugas kita adalah mempererat masyarakat, ya, tentu dengan jiwa yang tenang, dengan otak yang tenang, pemikiran yang tenang, kita bisa bantu menjelaskan dan juga mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan dinamika orang Papua dan terutama orang Bintuni. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Selamat malam.